Mumpung ada orderan sayur masuk lagi, ikutin aku packing-packing orderannya sambil cerita-cerita lagi yuk tentang dunianya ibu rumah tangga yang katanya tuh udah nggak boleh lagi punya cita-cita. Kok bisa ya ada pemikiran seperti itu? Aku nggak tahu ya kalau orang zaman dulu itu yang katanya perempuan hanyalah tempat produksi. Sekarang udah nggak bisa kayak gitu lagi. Sekarang perempuan tuh bisa berdaya. Menikah dan menjadi seorang ibu itu bukan penghalang untuk sebuah cita-cita. Malah menurutku cita-cita itu penting. Cita-cita itu kan tujuan yang mau dicapai. Nah hidup itu kan harus punya tujuan ya. Kalau nggak ada tujuannya ya kesana kemari ngalor ngidul nggak jelas. Malah bikin stres. Kalau nggak stres karena bosan dan suntuk, hidup yang nggak punya cita-cita, nggak ada tujuan, itu endingnya malah numpuk penyakit hati karena iri dan dengki lihat pencapaian orang lain. Hari-harinya ngegosip terus. Kalau ngegosip diimbangi sama berkarya mah nggak masalah. Tapi ini masalahnya nggak berkarya. Bisanya cuma ngomongin temen-temennya sesama ibu rumah tangga yang punya karya. Ngapain? Kan nggak bervalue. Itu karena mereka nggak punya tujuan, nggak punya cita-cita yang mau dicapai. Mereka nggak tahu mereka itu mau ngapain setelahnya jadi ibu rumah tangga. Kalau masalah ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, ngelayani suami, itu udah nggak usah diomongin lagi. Itu udah hal dasar yang pasti wajib dilakukan oleh semua istri. Tapi, benarkah kamu yakin kamu nggak akan kehilangan diri kamu setelah kamu mengabdikan seluruh hidupmu untuk keluargamu? Terkait pertanyaan itu, coba deh deep talk, ngobrol lebih dalam dengan diri kamu. Kalau aku sih udah tahu jawabannya, makanya aku getol bilang ibu rumah tangga harus tetap punya cita-cita dan tujuan yang mau dicapai ketika dia hidup. Balik lagi ke bahasan, kehilangan jati diri itu adalah hal yang mengerikan kalau buatku. Suami, keluarga adalah harta yang kita miliki, nggak ada duanya, sangat berharga. Tapi benarkah kita bisa menggantungkan seluruh hidup kita kepada mereka? Nggak bisa. Mau kamu masih gadis, sudah jadi istri, jadi ibu, nenek-nenek, kamu harus tetap bisa mengandalkan kemampuan diri sendiri. Terus hubungannya apa dengan ibu rumah tangga yang harus tetap punya cita-cita? Analoginya kalau kita tuh lagi jalan di tempat yang gelap, cita-cita itu ibaratkan petromaknya. Dia yang akan kita jadikan patokan ke arah mana kita akan jalan, sejauh mana. Kalau ibu rumah tangga punya cita-cita, dia itu akan berpikir gimana caranya ngedapetin cita-citanya itu kan, gimana caranya merealisasikannya dalam hidupnya itu. Saat ibu rumah tangga sudah berpikir, maka dia akan berubah menjadi lebih kreatif dan sangat sibuk. Perlahan ibu rumah tangga itu akan mulai fokus untuk dirinya sendiri juga keluarga. Nggak ada waktu dia buat mikirin orang lain karena dia itu mikirinnya nanti mau ngapain, besok mau ngapain, lusa mau ngapain. Tentunya hal-hal yang dia pikirin adalah langkah-langkah yang harus dia lakukan untuk mencapai cita-citanya dia. Kalau sudah begini, value seorang ibu rumah tangga itu akan naik. Tentu apa yang dia lakukan sekarang itu dicibir banyak orang, dirasani tanggane, itu udah pasti. Dibilang nggak ngurus anak lah, nggak ngurus rumah, sok sibuk sendiri, biarin aja. Karena ada yang lebih pasti daripada omongan mereka, yaitu kesuksesan dari perjuangan yang pantang menyerah. Jadi, apa cita-citamu?